Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Andriani. Saya mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil modifikasi rencana pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru Pamo. Dalam proses belajar mengajar, banyak hal yang dilakukan oleh seorang guru. Salah satunya adalah membuat rencana pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik serta keadaan lingkungan sekolah. Rencana pembelajaran yang baik akan membuat siswa menjadi aktif, menyenangkan, dan memiliki motivasi untuk belajar, serta memiliki pemahaman tentang materi yang diajarkan secara baik dan efektif. Untuk itu, kita akan belajar tentang modul ajar. Berikut ini adalah modul ajar IPAS kelas 5 yang digunakan oleh guru pamong saya, yakni Ibu Meta Ratnasari Sarjana Pendidikan. Pada kali ini kita akan membahas tentang bab 7, daerah kebanggaanku. Dalam media atau dalam modul ini sudah terlihat informasi umum, yakni alokasi waktu modul ini adalah 5 kali pertemuan. Kemudian kompetensi inti, tujuan pembelajaran, namun di sini belum ada A, B, C, D. Baru seperti ini saja. Kemudian ada target, asesmen, jenis asesmen, model pembelajaran, kemudian metode dan model pembelajaran. Di sini menggunakan inquiry, diskusi, serta presentasi. Kemudian materi pembelajaran pada bab 7 ini akan belajar tentang budaya daerahku, perekonomian di daerahku, dan daerahku yang luar biasa, seperti itu. Kemudian di sini sudah terlihat ada langkah-langkah pembelajaran, ada kegiatan pembuka, kegiatan inti, kegiatan penutup. Namun di sini belum ada sintaks-sintaksnya. Apakah ini itu termasuk inquiry atau yang inquiry itu yang mana? Begitu belum ada. Hanya baru secara gambaran umum saja. Kemudian di sini di bagian akhir terdapat pelaksanaan asesmen. Asesmen yang dilakukan oleh Ibu Meta ini menggunakan pengetahuan, sikap, serta keterampilan. Dalam asesmen sikap, melakukan observasi selama kegiatan pembelajaran dengan menuliskan pada jurnal baik sikap positif maupun negatif. Melakukan kegiatan penilaian antar teman, mengamati refleksi peserta didik. Dan kemudian dalam pengetahuan memberikan tugas tertulis lisan, kemudian tugas berupa tanya jawab, dan keterampilan di sini menggunakan presentasi, proyek, dan portofolio. Namun disayangkan dalam pelaksanaan asesmen tersebut belum ada rubrik-rubrik yang terdapat dalam modul ini. Kemudian dalam pengayaan dan remedial sudah ada poin-poin mana yang mengadakan pengayaan dan mana yang mengadakan remedial, akan tetapi di sini belum ada nilai berapa sih KKM-nya untuk bisa dikatakan bahwa anak tersebut sudah mencapai tujuan pembelajaran dan mana anak yang belum mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian di sini ada skor akhir dan proses, penilaian proses, kemudian ada rubrik. Kemudian ada refleksi yang dilakukan guru, apakah pembelajarannya ini baik dalam dapat selama pembelajaran itu aktif atau tidak, seperti itu sudah ada. Refleksi peserta didik juga sudah ada. Apakah pembelajaran juga dalam keadaan baik, apakah mereka bisa memahami apa yang sudah diajarkan. Dan lampirannya di sini hanya ada lembar kerja tentang aktivitas ekonomi di daerahku. Dan ini ada di bagian B.
Nah, itu adalah modul ajar yang digunakan oleh Ibu Meita Ratnasari. Berikut ini adalah modul ajar saya yang saya modifikasi dari modul ajar yang telah dilakukan oleh Ibu Meita. Di sini ada tentang informasi umum, ada kompetensi awal, ada sarana prasarana, ada target peserta didik, kemudian model pendekatan dan metode pembelajaran. Di sini menggunakan inquiry sama seperti tadi, menggunakan scientific TACK dengan metode pembelajaran ceramah, tanya jawab, diskusi serta presentasi. Kemudian ada capaian pembelajaran, ada tujuan pembelajaran. Di sini tujuan pembelajaran saya tambahi menjadi peserta didik dapat menghargai warisan budaya di daerah dengan baik. Ada mendeteksi warisan budaya, ada menguraikan sejarah warisan budaya, memahami alkulturasi, mendukung alkulturasi budaya, serta menunjukkan warisan budaya yang ada di daerahnya. Pemahaman bermakna di sini adalah mengenai warisan budaya di daerah tempat tinggalnya. Itu yang seperti apa? Kemudian terdapat juga pertanyaan pemantik sebagai awal untuk merujuk pembelajaran. Di sini saya memberikan kegiatan pembelajaran yang pertama adalah deskripsi pembelajaran. Ada menyapa dengan karena ini warisan budaya jadi menggunakan Jawa Sugeng Enjing seperti itu. Kemudian berdoa, menyanyikan lagu nasional sebagai nasionalisme, mengecek kehadiran peserta didik, kemudian ice breaking, kita memberikan motivasi seperti tepuk-tepuk untuk agar anak itu bisa termotivasi untuk memperhatikan kita di depan gitu. Kemudian juga bertanya tentang persepsi, bertanya kemarin belajar apa mengenai suku bangsa, kalian pernah tidak bertemu dengan orang yang berbeda suku. Kemudian pada tahap selanjutnya adalah peserta didik dan guru itu mendiskusikan langkah-langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan pada hari ini. Kemudian pada kegiatan inti, karena menggunakan inquiry, maka yang pertama sintaknya adalah tahap observasi. Jadi kita melakukan observasi dengan pemberian rangsangan untuk mengetahui materi alkulturasi budaya ini di daerah tempat tinggalnya. Kemudian merumuskan masalah, kemudian merumuskan hipotesis dengan secara berkelompok dan dengan menggunakan LKPD. Kemudian mengumpulkan data. Di sini peserta didik juga mengumpulkan data melalui artikel, buku warisan budaya yang telah mereka bawa, atau bisa juga dengan meminjam laptop dari guru. Kemudian menguji hipotesisnya dengan mencari benar atau salah apa yang mereka sudah cari atau mereka sudah lakukan menggunakan LKPD yang sudah dibagikan oleh guru. Kemudian langkah terakhir dari pembelajaran inquiry adalah menarik kesimpulan. Jadi di sini peserta didik secara berkelompok mempresentasikan hasil dari apa yang telah dia cari, apa yang telah dia belajarkan melalui LKPD pada hari ini. Kemudian pada akhir penutup adalah guru itu memberikan poin-poin penting dalam kegiatan hari ini, menanyakan bertanya-tanya jawab apa yang kurang dari pembelajaran hari ini dan serta memberikan motivasi kepada peserta didik untuk semangat belajar. Selain itu juga menyampaikan besok itu akan belajar mengenai apa sih seperti itu. Kemudian menyanyikan lagu sebagai warisan budaya, menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul. Kemudian menutup pembelajaran dengan berdoa dengan dipimpin oleh salah satu peserta didik. Selanjutnya asesmen penilaian. Di sini ada 3 jenis, yakni diagnostik, formatif, serta sumatif. Di sini pengayaan dan remedial sudah terlihat
jika peserta didik pengayaan itu kalau mencapai nilai 75 dan dia akan melakukan remedi ketika anak tersebut kurang dari 75. Kemudian ada lampiran-lampiran yang sudah dibuat oleh saya, modifikasi dari saya, yakni bahan ajar. Kemudian di sini ada juga lembar kerja peserta didik. Ini adalah lembar peserta didik, juga melihat kemampuan dari anak psikomotor, yakni dengan menggunting. Kemudian ada juga membuat laporan tentang kegiatan warisan budaya yang tadi sudah dilakukan. Kemudian penilaian diagnostik dilakukan dengan checklist dan pertanyaan pemantik. Penilaian formatif ada penilaian sikap, tanya jawab, kemudian keterampilan, dan ada penilaian sumatif yang di sini sudah ada kisi-kisi, ada soalnya berupa uraian dan kunci jawaban. Demikian tadi presentasi mengenai modul ajar yang telah saya modifikasi dari modul ajar Guru Pamong. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.